ta'zim, mengagungkan Allah. Makanya di dalam kitab Dalilul Falihin itu saroh daripada kitab Riyadhus Shalihin, itu diceritakan tobat itu ada 3 martabat. Ada berapa? 3 martabat. Pertama, man roja'a ilallahi ta'ala, barang siapa yang tobat kepada Allah, khaufan min azabillah, takut diazab karena banyak dosanya, maka orang yang tobat karena takut diazab karena berdosa namanya taibun. Apa namanya? Taibun itu orang yang tobat dari dosa, namanya taibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saya sedang berdiri di depan bangunan Masjid Rafiuddin yang sudah selesai pengecoran lantai 2-nya, dan insya Allah dalam beberapa hari akan dibongkar dan kita mulai pembangunan interior, dan kita akan mulai pengajian kitab kuning di masjid yang kita cintai ini. Kaum muslimin muslimat, salurkan bantuan Anda, infak dan sodakoh untuk kepentingan dakwah, ibadah, taklim wa ta'alum dan khidmat atas agama, juga untuk keperluan kaum du'afa khususnya di daerah Medan dan Sumatera Utara, ke Yayasan Barokah Sumatera Utara, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7626262 Sekecil apapun yang Anda sampaikan akan berharga untuk kita, untuk Anda, dan untuk agama. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa mengamalkan satu perbuatan baik walau sebesar zarah, Allah melihatnya dan Allah mengajarinya dengan pahala. Terima kasih, saya Tengku Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim. Ta'zim, mengagungkan Allah. Makanya di dalam kitab Dalilul Falihin itu saroh daripada kitab Riyadhus Shalihin, itu diceritakan tobat itu ada 3 martabat. Ada berapa? 3 martabat. Pertama, man roja'a ilallahi ta'ala, barang siapa yang tobat kepada Allah, khaufan min azabillah, takut diazab karena banyak dosanya, maka orang yang tobat karena takut diazab karena berdosa namanya taibun. Apa namanya? Taibun itu orang yang tobat dari dosa, namanya taibun. Ada yang kedua, man roja'a ilallahi ta'ala hayaan li jalalillah fahuwa munibun. Siapa yang tobat kepada Allah bukan karena berdosa, tapi karena malu sama Allah. Mulutnya bilang astagfirullahaladzim, malunya lah aku. Tobat karena malu, orangnya disebut munibun, bukan taibun. Di Quran ada munibun, taibun pun ada juga. At-Taubah, at-taibun al-abidun. Orang tobat itu beda, namanya taibun karena dosa, munibun karena malu. Contoh, ada seorang bapak kaya raya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, duitnya banyak, sampai umur 55 tahun nggak pernah tahajud. Setiap malam bangun, jam 1 bangun kencing, habis itu tidur lagi. Setiap malam istiqomah itu, terus menerus setiap malam kencing, jam 1 tidur lagi. Nggak pernah tahajud. Tapi sholat 5 waktu dia buat, tahajud nggak pernah. Satu hari dia bangun mau buang air kecil, di kamar mandi dalam kamarnya itu ada istrinya. Kamu di dalam? Iya, kata istrinya. Lama bang. Oh ya udah, biar aku buang air kecil di kamar mandi luar aja. Dia keluar kamar mandi di dalam rumahnya, tapi di ruangan lain, lewat kamar anaknya, buang air kecil ya. Selesai buang air kecil dia mau balik ke kamarnya, lewat kamar anaknya. Anak laki-lakinya umur 13 tahun, belum akil balik. Nangis tengah malam. Ya, pucat dia. Aduh mak, anakku nangis, jangan-jangan putus cinta bunuh diri nih. Heran dia, kenapa anakku umur 13 tahun nangis tengah malam jam 1, diintipnya dari lubang kunci. Ternyata anak laki-lakinya sedang sholat tahajud. Allahu Akbar. Ya Allah, terduduk bapaknya. Ya Allah, malunya lah aku.
55 tahun umurku nggak pernah aku tahajud sekalipun. Anakku belum berdosa udah tahajud. Allah, malunya lah aku. Dia pun bangun, dia ambil wudhu di kamarnya, dia pakai sarung, dia pakai baju tuluk belanga, dia pakai peci, dia bentangkan sajadah. Pertama kali dia sholat, umur 55 tahun sholat tahajud. Dia sholat nangis dari awal sampai habis. Nangis dia. Habis itu dia doa, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah. 55 tahun umur hamba-hamba tak pernah sholat tahajud. Allah, ampunlah ya Allah, berapalah lalainya aku selama ini. Dia tak berdosanya, dia tak tahajud. Orang tahajud hukumnya sunat kok, betul. Tapi dia malu, istighfar dia, namanya munibun. Yang ketiga kata Nabi, kata Imam Dalilul Falihin itu, ditulis juga dalam kitab Tanwirul Qulub. Ini keterangan ini. Man raja'a ilallahi ta'ala ta'ziman li jalalillah fahuwa awwabun. Siapa yang tobat kepada Allah, bukan karena berdosa, bukan karena malu, tapi karena besar kali Allah di hatinya, terlalu agung Allah di hatinya, sehingga kalau membayangkan keagungan Allah, mulutnya bicara astagfirullahaladzim. Inilah tobatnya nabi-nabi. Dia istighfar, minta ampun sama Allah, bukan karena berdosa, bukan karena malu, tapi karena mengagungkan Allah. Saya beri contoh. Orang Jawa bahasanya 3, ngoko, kromo inggil. Kalau bicara sama orang kawan-kawannya dia pakai ngoko aja, man arep ngendi kowe? Arep rono, modar kowe kono ngulo. Kue aja dia orang sebaya. Tapi ketika lebih tua sedikit dia bilang, "Mas, ajeng teng pundi, Mas?" "Oh, kula ajeng teng griya mawon." "Oh, monggo mampir teng griya niku kula, oh matur nuwun." Nah, udah kromo. Bahasanya sudah halus. Tapi kalau sama mertua nggak berani, dia mesti lebih halus lagi, namanya kromo inggil. Bapak mertuanya naik kereta api sama ibu mertuanya dari Surabaya ke Jakarta, sampai Jakarta jam 4 pagi. Dijemputnya, sampai di rumah bapak ibunya sholat subuh, terus bapak ibunya bilang, "Aku mau tidur, ngantuk, naik kereta api semalaman, jangan diganggu ya." "Nggih Pak," kan gitu. Tidurlah bapak ibunya. Jam 7 selesailah membuat sarapan. Mau memberi makan bapak ibu nih, mertua. Diketuklah pintu kamarnya. Bapak mertuanya, "Siapa?" "Nyuwun sewu Pak, monggo dahar mawon." "Nyuwun sewu Pak, dahar mawon, onten sarapan niki." "Nyuwun sewu Pak, monggo dahar mawon." "Pak, minta maaf 1000 kali, silakan sarapan, sudah sedia sarapannya." "Minta maaf Pak 1000 kali." "Mari Pak sarapan, minta maaf Pak 1000 kali." Apa salah dia? Mau nyuruh kasih makan aja kok sampai minta maaf 3000 kali. Nah, ada salahnya. Jadi kenapa minta maaf 3000 kali? Ta'ziman, mengagungkan mertu. Nggak berani orang Jawa itu ngetuk pintu mertuanya. "Pak, tangio nyekeo." Paham? Nabi Adam itu tobat yang mana coba? Karena berdosa, karena malu, atau karena takzim? Biar ngerti ngaji ini. Dulu kecil-kecil saya mendengar bangsawan ke udara. Dulu radio tahun 70-an itu, kalau radio RRI jorok. Susah dengar radio RRI itu. Padahal radio saya bagus. Ya, 2 ban. Tapi tetap jorok. Pakai antena, pasang antena pun tetap jorok. Tapi kalau radio Malaysia bersih. Oh, selalunya dengar radio Malaysia. Nyanyi-nyanyi Ahmad Jais, Rafi'ah Buang, paten-paten. Kenapa Indonesia RRI-nya jorok? Karena kita merdeka pakai perang. Sedangkan Malaysia merdeka dikasih Inggris, udah beres semua, nah dikasih. Beda dong. Saya suka sekali mendengar radio Malaysia waktu itu. Jam 4 sore seminggu sekali itu ada bangsawan ke udara. Itu hobi saya itu, cerita-cerita bangsawan, raja-raja. Pemain perempuan yang terkenal tuh Jahlelawati. Sering kali ketawa tuh. Seringat aku mak lampir belakangan. Kalau di Indonesia mak lampir lah itu Jahlelawati itu. Oh, kalau udah Jahlelawati, wah,
Sedaplah awak sur nontonnya, dengarnya ya enggak? Itu biasanya main piano tuh. Teng teng. Nyanyi. Konon katanya raja di sana. Oh, sedap lah itu, dah nuntut. Habis sholat asar tuh. Habis sholat asar dengar. Dalam cerita itu raja sedang bersidang dengan menteri-menterinya. Apa kata rajanya? Wahai pamanda menteri, beta ingin mengeluarkan uang dari Baitul Mal untuk mencetak sawah-sawah baru, karena penduduk kita bertambah banyak, beras diperlukan lebih banyak, tidak mencukupi lagi sawah yang ada. Maka mulai besok beta ingin keluarkan uang dan perintahkan untuk membuat sawah-sawah baru untuk supaya rakyat kita mudah makan. Oh, ini raja paten. Bukan macam yang ini, impor 2 juta ton. Memang kalau ngangkat raja itu harus yang gemuk, yang tegap, jangan yang kurus, rusak. Apa kata menterinya? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Menurut hemat patik yang hina-dina ini, usul tuanku mencetak sawah baru adalah usul yang berlian. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Hamba mendukung usul tuanku untuk segera dilaksanakan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Memang salahnya apa sih kok sampai minta ampun beribu-ribu? Dia nggak salah. Itu ta'zim. Apa namanya? Sedangkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ada, apalagi dalam bahasa Arab. Betul? Biar kalian ngerti, namanya awwabun. Makanya dalam Islam ada sholat awwabin, sholat orang-orang yang mengagungkan Allah. Sekarang saya tanya sekali lagi, Nabi Adam itu turun ke dunia terkutuk atau terpuji? Terpuji. Hari turunnya hari yang terbaik. Dan satu lagi yang keempat, hari Jumat itu hari wafatnya Nabi Adam. Nabi Muhammad lahir Senin, wafat Senin. Memang biasa begitu, manusia lahir Jumat, wafat Jumat. Senin lahir, wafat. Jadi yang lahir Senin besok siap-siap. Ya berputar aja nih itu ya. Aku lama lagi Rabu. Lama lagi. Senin besok. Ini tentang hari. Terserah Allah lah mau memuliakan hari apa Allah mau muliakan. Betul nggak? Terserah Rasul lah apa mau Rasulullah muliakan. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan
ada, tak serupa